dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita hingga alam terang benderang yang seperti saat ini kita rasakan. Mungkin langsung saja saya akan membacakan beberapa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 disertai dari tafsirnya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian tafsirnya, ayat ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan beliau untuk membaca, bukan semata membaca tulisan, tetapi membaca dengan kesadaran dan menyebut nama Allah. Artinya, segala ilmu dan pengetahuan harus dimulai dengan mengingat dan menyadarkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian tafsir yang kedua surat Al-Alaq yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsirnya adalah Allah menjelaskan asal usul manusia yang berasal dari alaq, yaitu segumpal darah yang menempel di rahim. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia pada awal penciptaannya, agar ia tidak sombong dan selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia, yang maha mulia. Tafsirnya, perintah membaca diulangi untuk menegaskan pentingnya ilmu. Allah disebut Al-Akram, yang maha mulia, karena dengan karunia-Nya manusia diberi kemampuan untuk belajar dan memahami. Ilmu adalah anugerah yang besar yang memuliakan manusia di sisi Allah. Kemudian ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, artinya yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, yang arti pena. Tafsirnya adalah Allah mengajarkan manusia dengan perantara pena, simbol pengetahuan dan tulisan. Melalui pena, ilmu disebarkan dari generasi ke generasi. Ayat ini menekankan pentingnya belajar, menulis, dan menyebarkan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Kesimpulan dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 mengajarkan bahwa membaca dan menuntut ilmu harus dilandasi dengan iman kepada Allah, karena Dialah yang menciptakan, memuliakan, dan mengajarkan manusia dengan ilmu. Selanjutnya saya akan menafsirkan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tafsir dari ayat ini, segala perbuatan hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah agar mendapatkan keberkahan. Allah memiliki sifat kasih sayang yang meliputi seluruh makhluknya. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tafsir dari ayat ini, semua pujian hanyalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tafsir dari ayat ini, pengulangan sifat ini menegaskan luasnya kasih sayang Allah baik kepada orang beriman maupun seluruh makhluk. Kemudian ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Tafsir dari ayat ini, Allah adalah pemilik dan penguasa pada hari kiamat, hari di mana setiap amal akan dibalas dengan adil. Ini mengingatkan manusia agar selalu bertakwa. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tafsir dari ayat ini menegaskan tauhid dalam ibadah, segala bentuk penyembahan hanya untuk Allah dan hanya kepadanya manusia meminta pertolongan. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsir dari ayat ini doa agar Allah memberi petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoinya dalam akidah, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsir dari ayat ini, jalan orang yang diberi nikmat adalah jalan para nabi, orang soleh, dan orang beriman. Sedangkan yang dimurkai adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Dan yang sesat adalah yang mencari kebenaran tapi tersesat dari jalan yang benar. Kesimpulan dari ayat ini, surat ini adalah inti dari seluruh Al-Quran. Ia mengajarkan tentang tauhid, keesaan Allah, ibadah dan doa, serta permohonan hidayah petunjuk kepada jalan yang beriman. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tafsir dari ayat ini merupakan perintah berbakti kepada orang tua setelah Allah melarang untuk berkata kepada mereka. Maka di ayat ini Allah memerintahkan agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tua. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jangan bersikap sombong, kasar, atau meninggikan diri di hadapan orang tua. Bersikaplah lembut, hormat, dan penuh cinta, sebagaimana burung yang menurunkan sayapnya untuk melindungi anaknya, sebuah perumpamaan kelembutan dan kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil. Ini adalah doa terbaik orang tua. Allah memerintahkan kita untuk selalu mendoakan mereka, baik saat mereka masih hidup maupun setelah wafat, sebagai balasan atas kasih sayang dan pengorbanan mereka dalam membesarkan kita. Kesimpulan dari makna ayat ini, kewajiban berbakti dan rendah hati kepada orang tua menunjukkan kasih sayang dalam sikap dan ucapan, selalu mendoakan rahmat untuk orang tua baik semasa hidup maupun setelah wafat. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Imran ayat 138 yang bunyinya, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran ini adalah penjelasan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 138. Kemudian surat yang kedua, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat 139. Tafsir ayat 138, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang Allah turunkan sebagai bayan, penjelasan untuk semua manusia agar mereka mengetahui jalan yang benar dan salah, hak dan batil, huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu ingin mencari kebenaran dan takut kepada Allah, mau'izah, pelajaran nasihat agar manusia mengambil ibrah, hikmah dari kisah-kisah dan peringatan di dalamnya.
Dengan kata lain, Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi pedoman hidup yang membawa petunjuk dan nasihat agar manusia hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tafsir ayat 139. Ayat ini turun setelah perang Uhud, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan sebagian merasa sedih dan kehilangan semangat. Allah menegur mereka dengan lembut, jangan lemah dan jangan bersedih. Artinya, jangan kehilangan semangat, jangan larut dalam kesedihan atas kekalahan atau kehilangan. Kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Maksudnya, kemuliaan, kemenangan, dan derajat tinggi tidak ditentukan oleh keadaan dunia, tapi oleh iman dan keteguhan hati. Selama mereka beriman dan taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi yang unggul di sisi Allah. Pesan moral dari ayat ini adalah agar umat Islam tetap tegar, optimis, dan berpegang pada iman meskipun dalam keadaan sulit dan atau terpuruk. Kesimpulan dari dua ayat ini, Al-Quran adalah pedoman dan nasihat bagi orang bertakwa. Ayat 138. Kemudian ayat yang kedua, orang beriman tidak boleh putus asa atau lemah hati, sebab mereka tetap mulia di sisi Allah jika teguh dalam iman. Kemenangan dan kemuliaan sejati berasal dari iman dan keteguhan spiritual, bukan dari kekuatan duniawi semata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.